Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan kasus pelanggaran HAM, kita harus tahu dulu apa itu pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM saat ini mulai banyak terjadi baik di Indonesia maupun luar negeri. Pelanggaran HAM menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebagai contoh kecil dari beribu tindakan pelanggaran, saya mengambil tindakan bullying. Bullying merupakan tindakan pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi. Diskriminasi sendiri berarti suatu pelecehan langsung maupun tidak langsung kepada manusia atas dasar sara. Biasanya tindakan bullying terjadi di sekolahan, meskipun tidak menutup kemungkinan bullying dapat terjadi di tempat lain. Pengertian dari bullying adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang lebih kuat ke orang yang dilihatnya lemah. Kata bullying sudah terdengar apalagi di kalangan remaja. Sekarang ini tindakan bullying mulai marak terjadi. Sepertinya bullying malah menjadi tren di kalangan remaja. Bullying merupakan tindakan yang berbahaya karena dapat mengganggu mental seseorang. Bullying juga dapat menyebabkan terganggunya rasa kenyamanan seseorang dan menyebabkan seseorang itu menjadi ketakutan dan gelisah. Adapun faktor penyebab bullying biasanya adalah seseorang mencontoh tindak kekerasan di televisi, orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan, faktor perbedaan fisik, faktor perbedaan agama, faktor kemampuan, dan rendahnya toleransi memicu tindakan diskriminasi. Sikap egois juga bisa menimbulkan tindakan bullying. Kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior inilah yang nantinya akan menumbuhkan bibit pelaku bullying di sekolah. Mengapa? Sebab mereka akan membalas dendam mereka kepada adik kelasnya. Jika hal itu dibiarkan terus-menerusnya, tindakan bullying akan menjadi sesuatu tindakan yang wajib dilakukan oleh remaja. Dampak yang terjadi jika tindakan ini dilakukan terus-menerus adalah akan mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar, ketakutan berlebihan terhadap guru atau kakak kelasnya, rasa trauma sehingga siswa tersebut tidak berani ke sekolah dan mencari alasan untuk bolos ke sekolah, tidak betah di sekolah karena merasa terancam saat berada di sekolah, mulai menurun minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang awalnya disukai, dan bahkan drop out atau keluar dari ekstrakurikuler dan kegiatan yang disukai selama berada di sekolah. Siswa menjadi korban bullying atau tindakan kekerasan fisik, verbal, ataupun psikologis di sekolah akan mengalami gangguan mental di masa yang akan datang. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh semua pihak, maka harus ada pihak-pihak yang ikut berperan ambil untuk mencegah tindakan bullying. Dengan adanya pencegahan ini diharapkan dapat mengurangi tindakan bullying yang akhir-akhir ini sering terjadi. Peran orang tua menjadi peran yang paling penting untuk mencegah anaknya menjadi pelaku atau korban bullying dengan cara melakukan pendekatan, sharing, dan masih banyak lagi. Mengajarkan cara mengantisipasi kekerasan bukan melakukannya, tetapi caranya yaitu dengan latihan bela diri misalnya. Tetapi cara yang itu merupakan salah satu alternatif pembentukan mental, spiritual, dan jasmani yang kuat. Kesadaran diri juga penting, karena semakin tingginya tingkat kesadaran diri seorang membuat orang tersebut mengintrospeksi dirinya bahwa dia tidak sempurna, sehingga ia tidak mungkin menghina atau mengejek orang lain. Beberapa sikap pencegahan yang sudah tertulis di atas diharapkan dapat membantu mengurangi tindakan bullying, sehingga tidak ada lagi tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh generasi muda. Sehingga semua orang punya hak untuk memiliki kebebasan, hak untuk hidup, dan hak untuk dihargai. Mulailah untuk menghargai dan menanamkan dalam diri bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mulailah membangun generasi muda yang cinta damai, yang mempunyai sikap saling menghargai
dan peduli terhadap sesama, sehingga para generasi muda nantinya dapat menjadi pemimpin yang memiliki jiwa percaya diri dan punya sikap toleransi dan dapat membanggakan bangsa Indonesia. Jadi pesan Alkitab terhadap bullying adalah di dalam Imamat 19 ayat 18. Berpesan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sekian penjelasan saya dari kasus pelanggaran HAM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.